Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali bersama saya Arya Nuar dalam perkuliahan Kimia Organik Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Topik yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah fenol. Dengan mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan berbagai aspek terkait dengan senyawa fenol dan turunannya, khususnya tata nama, sintesis sederhana, dan reaksi kimia yang menyertai. Berikut adalah referensi yang dapat digunakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang topik ini. Mari kita mulai topik ini dengan membahas tentang contoh senyawa fenol. Senyawa fenol dapat ditemukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah paracetamol. Siapa yang tidak kenal dengan obat ini? Senyawa ini merupakan senyawa fenol yang memiliki sifat pereda demam dan nyeri. Contoh berikut adalah polifenol di dalam tumbuhan. Contohnya quercetin dan resveratrol. Keduanya dikenal memiliki sifat sebagai antioksidan. Penamaan senyawa fenol mengikuti kaidah senyawa aromatis. Pengarah disubstitusi dapat digunakan pada fenol seperti orto, meta, dan para. Apabila substituen lebih dari 2, maka dibuat penomoran dengan gugus hidroksil menjadi nomor 1. Seperti halnya alkohol, fenol bersifat asam. Seperti halnya alkohol, fenol bersifat asam lemah. Hal ini disebabkan karena fenol dapat mendonorkan proton membentuk ion fenoksida. Fenol memiliki sifat asam yang lebih kuat dibandingkan dengan alkohol. Adanya gugus hidroksil memungkinkan molekul fenol berikatan hidrogen dengan fenol lainnya, sehingga kelarutan dalam air meningkat dibandingkan senyawa benzen. Fenol memiliki titik leleh yang tinggi, yakni 43 derajat Celcius, artinya fenol murni dalam suhu ruang berbentuk padatan. Kelarutan dalam air relatif tinggi dibandingkan dengan hidrokarbon benzen yang lain. Hal ini disebabkan karena adanya ikatan hidrogen antara fenol dengan fenol ataupun fenol dengan air. Fenol memiliki struktur yang beresonansi. Karena oksigen adalah unsur yang elektronegatif, elektron pada ikatan OH akan tertarik ke atom oksigen sehingga menghasilkan hidrogen yang memiliki muatan parsial positif dan dapat terlepas sebagai proton. Kehilangan ion hidrogen dari fenol menyebabkan terbentuknya ion fenoksida yang distabilkan oleh bentuk resonansinya. Stabilisasi ion fenoksida terjadi sebagai berikut. Pasangan elektron bebas dari oksigen yang bermuatan negatif akan membentuk ikatan rangkap antara oksigen dengan atom karbon nomor 1 yang berakibat perpindahan elektron ke atom karbon nomor 2 dan putusnya ikatan pi antara atom karbon 1 dan 2. Perpindahan elektron ini terus terjadi secara resonansi ke atom karbon 4 dan 6. Senyawa fenol dapat disintesis dengan cara substitusi elektrofilik dari asam paratoluen sulfonat. Gugus sulfonat pada asam paratoluen sulfonat menjadi hidroksil dengan penambahan basa dan suhu tinggi. Reaksi ini dilakukan pada skala industri. Dalam skala laboratorium, sintesis yang penting dari senyawa fenol adalah sintesis dari senyawa amin aromatis primer atau intermediate garam diazonium. Oleh karena itu, dinamai reaksi diazotasi. Fenol juga dapat disintesis dari senyawa kumena yang terprotonasi dan diserang oleh nukleofil
misalnya air, dan mengalami penataan kembali menghasilkan fenol dan aseton. Reaksi substitusi nukleofilik terjadi lebih disebabkan adanya struktur benzen yang dimiliki oleh fenol. Gugus hidroksil merupakan pengarah substitusi orto-para yang kuat. Sebagai gugus pendonor elektron, gugus hidroksil meningkatkan densitas elektron pada cincin benzen sehingga lebih reaktif terhadap substitusi elektrofilik selanjutnya. Reaksi pada fenol pada umumnya telah kita temui pada reaksi benzen. Contohnya beberapa reaksi substitusi seperti halogenasi, nitrasi, sulfonasi, alkilasi dan asilasi Friedel-Crafts, dan reaksi dengan garam diazonium. Senyawa fenol dapat dioksidasi menjadi senyawa quinon dengan bantuan katalis natrium bikromat. Reaksi oksidasi hidrokinon atau para hidroksifenol menjadi senyawa quinon terjadi secara alamiah di dalam tubuh, yaitu pada ubiquinon atau koenzim Q. Demikianlah pertemuan kali ini tentang fenol. Pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai senyawa eter dan epoksida. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.